Haleluya, Shalom. Bertemu kembali dalam ruangan kesaksian. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengucapkan syukur, hormat, terima kasih, pengagungan kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas senantiasa mengasihi, melindungi kita sehingga pada saat hari ini. Dan dengan kesempatan yang indah ini, Tuhan mengingatkan saya untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan, nasihat supaya berjaga-jaga, dan kebangkitan untuk panggilan doa kepada semua para pendoa syafaat di negeri ini, untuk kembali kita berjaga-jaga dan berdoa di setiap kota, di setiap daerah kita masing-masing, melihat kepada keadaan yang sedang berlaku pada ketika ini adalah suatu bencana yang menimpa negeri ini, di mana Bapa sedang berbicara, Bapa sedang menyatakan kuasanya ke atas negeri ini. Panggilan untuk kita penduduk negeri ini, tidak mengira suku, kaum, bangsa dan agama, untuk bersujud, bertelut, merendahkan diri di hadapannya. Nasihat supaya berjaga-jaga, firman Tuhan terdapat di dalam Lukas bab yang ke-21 ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian: Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, di hadapan Anak Manusia, di mana pada hari-hari ini, seperti mana yang sudah kami tebarkan di dalam kesaksian sebelumnya ini, bahwasanya pengukuran daripada kota per kota, negara ke negara, para malaikatnya Tuhan telah mengukur dosa-dosa, dan murka-murka Tuhan ditumpahkan ke atas setiap kota-kota itu, daerah-daerah itu, sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan. Dan kita melihat berita-berita pada hari ini, di seluruh dunia, di seluruh negara, tidak ada tempat yang terkecuali berlaku bencana demi bencana. Itu adalah murka-murka Tuhan yang semakin akan dipertingkatkan. Dan marilah kita mengimani firman Tuhan bahwa janjinya iya dan amin. Tuhan sedang menarik hati kita untuk kembali kepadanya. Apakah selama ini kita masih begitu sibuk dengan kehidupan dunia kita, fokus kita hanya kepada urusan manusiawi kita, tetapi urusan-urusan kehidupan rohani kita terabai dan tidak kita perhatikan di dalam keseriusan kehidupan kita. Dan pada hari ini Tuhan memperlihatkan saya firman-Nya yang terdapat di dalam Yesaya 28. Saya bacakan di dalam terjemahan Alkitab Malaysia, Alkitab Berita Baik, yang mengatakan, Yesaya 28 ayat yang ke-22, Jangan anggap ringan amaranku ini, jika kamu tidak menghiraukannya. Lebih susah lagi bagi kamu melepaskan diri. Aku telah mendengar keputusan Tuhan Raja yang Maha Kuasa untuk memusnahkan seluruh negeri, seperti yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi Yesus Christ melalui Roh Alfa dan Omega yang berdiam diri di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Ia telah menyampaikan tentang tali sifat itu, dan itu sedang berlaku pada ketika ini di dalam negara ke negara, kota per kota. Oleh karena itu, hamba yang lemah ini menyerukan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai laskar Kristus, kepada semua ibu-ibu, kepada semua para pendoa-pendoa syafaat, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa bagi kota kita masing-masing. Inilah masanya untuk kita membangun kembali mezbah doa, mezbah pujian, mezbah firman di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, di dalam keluarga masing-masing, dimanapun kita berada, agar kita bersujud merendahkan diri, karena katanya, jika kamu tidak menghiraukannya, lebih susah lagi bagi kamu melepaskan diri. Apabila Tuhan mulai berbicara, marilah kita merendahkan diri, kita bersujud, bertelut, mohon belas kasihannya, mohon pengampunannya. Semoga kita diluputkan daripada
murka Tuhan yang sedang ditimpakan pada ketika ini. Dan kita tidak tahu ke depan apa yang Tuhan rencanakan ke atas muka bumi ini. Karena apa yang Tuhan laksanakan bukanlah rancangan manusia. Firman Tuhan mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang akan terlaksana. Marilah kita merendahkan diri pada detik-detik waktu ini, kita menyelidiki apakah rancangan Tuhan. Apakah kehendak Tuhan bagi kita ketika melihat bencana demi bencana ini akan berlaku, yang sedang berlaku. Dan marilah kita, firman Tuhan mengatakan, kita berjaga-jaga, berdoa, karena di dalam doa kita mendapat kekuatan, kita mendapat keluputan, kita memperoleh kembali semangat kita yang patah, kita memperoleh kembali hidup kita yang lemah, kita bangun kembali kekuatan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi perkara-perkara yang sedang berlaku pada ketika ini. Tidak mudah untuk kita menerima keadaan bagi mereka yang mengalami bencana, banjir, lumpur, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang yang tersayang. Hanya duduk di kakinya sahaja kita mendapat kekuatan dan pertolongan. Karena kehilangan harta benda melibatkan uang ringgit yang banyak, pemulihan sedang berlaku di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertama-tama marilah kita memulihkan kondisi hati kita. Kita memulihkan hati kita balik kepada Tuhan. Karena Dia sedang menangkap hati kita untuk berbalik kepada Dia, agar hati kita tidak diikat oleh dunia ini. Karena apabila kita melihat keadaan dunia ini, pasti kita mengingat di mana pujian mengatakan, dunia yang fana ini bukanlah rumah kita. Harta benda kita bukanlah di dalam dunia ini, tetapi rumah kita yang kekal adalah di surga. Marilah fokus pikiran hati kita kepada perkara-perkara yang di atas. Supaya apa? Supaya hati kita mendapat kekuatan yang baru, mendapat semangat yang baru ketika Tuhan sedang menarik kita kembali kepada Dia melalui bencana-bencana yang berlaku, yang akan ditingkatkan, intensnya akan ditingkatkan. Jangan kita keraskan hati kita, tetapi kita berbalik kepada Dia, sungguh-sungguh bertelut dan bertobat. Dan marilah kita mencari wajah-Nya selalu, selagi Ia berkenan ditemui. Karena kuasa Roh Kudus-Nya akan diangkat daripada muka bumi ini. Seperti mana kata firman Tuhan, perkara itu akan berlaku tiba-tiba, dan kita tidak tahu ketika mana itu akan berlaku. Dan ketika itu berlaku, yang ada hanyalah ratap, tangis, dan penyesalan. Selagi nafas yang ada pada ketika ini Tuhan berikan kepada kita, marilah kita datang kepadanya, kita kembalikan semangat hidup kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Haleluya, amin.